Nah, hari ini kita akan kembali belajar. Tapi sebelum belajar, kita harus membuat kesepakatan dulu. Apa itu? Aturan yang harus kamu patuhi. Misalnya, dalam belajar apa yang harus kita lakukan? Tidak bersuara. Bagus, tidak bersuara. Yang kedua, tidak ngomong sama temannya. Yang ketiga, tidak mencontoh. Terus yang keempat, tidak berlari-lari. Oke. Apa tadi? Tidak mencontoh, tidak lari, terus tidak ngomong sendiri. Iya, nah dipatuhi ya nanti ya. Nah, kalau ada yang melanggar diberi apa, Dek? Masya Allah. Oh, disuruh membaca surat Al-Ikhlas saja ya. Iya, surat Al-Ikhlasnya berapa kali? 3 kali. 3 kali. Iya, supaya kamu tambah hafal, tambah pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan untuk pembelajaran kelas. Keyakinan kelas itu kalau kita dulu menyebutnya dengan peraturan. Ibu-ibu tentu ingat apa itu peraturan? Peraturan adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan apabila tidak kita kerjakan, pasti kita akan mendapatkan hukuman. Namun peraturan-peraturan itu sepertinya sekarang sudah tidak relevan lagi. Karena anak-anak kita berpikirnya, pola pikirnya sudah sangat berbeda dengan waktu kita belajar. Nah, anak-anak yang sekarang kebanyakan pola pikirnya adalah berkembang sendiri. Karena kalau dulu anak-anak mendapatkan informasi dari guru dan orang tua. Tapi kalau sekarang mereka mendapatkan informasi dari berbagai macam, dari mana-mana, dari internet, dari sinetron bahkan. Nah, untuk itu pada pendidikan guru penggerak ini kami sebetulnya diajari cara merubah peraturan supaya peraturan itu diterima oleh anak-anak. Dan namanya seperti dirubah menjadi keyakinan kelas. Kalau dulu peraturan yang berkuasa yang membuat. Kalau di kelas otomatis yang berkuasa siapa? Kita Bu Guru. Otomatis kita membuat peraturan-peraturan yang sekiranya bisa dipatuhi oleh
Namun kalau sekarang berbeda, kita membuatnya keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas ini ada beberapa tahap Ibu. Karena kita berada di TK ya, otomatis keyakinan kelas yang kita buat juga harus sesuai dengan usia mereka. Kalau mungkin mereka berada di SD, SMP atau SMA, mereka bisa menentukan keyakinan kelasnya sendiri. Tapi kalau anak TK tetap kita pandu. Memang benar, seperti yang dikatakan oleh Bu Yuni, kalaupun keyakinan kelas ini sudah terbentuk, kita tetap harus berkolaborasi dengan orang tua untuk memenuhi semua keyakinan kelas. Dan kemarin kebetulan saya sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak dan sudah saya cobakan untuk berkolaborasi dengan orang tua, dan ketika anaknya terlambat sekolah, orang tua datang ke saya, "Murid mohon maaf, saya yang melanggar." Anak-anak tidak merasa terhukum, terbebani, bahkan mereka bisa menjadi tutor sebaya buat teman-temannya. Jadi anak-anak yang melanggar dia tunjukkan sendiri. Anak-anak ini, "Hei Aksan, kamu melanggar yang ini. Ayo kemarin disuruh apa sama Buit kalau melanggar yang ini." Nah, lebih efektif memang. Kelas saya jadi lebih teratur dan lebih terarah karena anak-anak mengawasi temannya sendiri. Itu untuk keyakinan kelas ya Bu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya Bu, kenapa saya tidak menggunakan peraturan kelas, tapi saya membuat keyakinan kelas. Karena pada dasarnya peraturan itu adalah pengaruh ekstrinsi ya. Eksternal. Kalau yang ini baru intrinsik karena ini datang dari dirinya sendiri. Jadi kalau dia terlambat, dia mau buang sampah sembarangan, dia tahu, oh kalau buang sampah sembarangan kelasku jadi kotor. Akhirnya dia sendiri yang termotivasi untuk membuangnya di tempat sampah. Ini asalnya tadi dari peraturan kelas kita rubah ke keyakinan kelas. Nah, ini kesepakatan seperti yang tadi saya katakan, sebelum ada keyakinan kelas kita buat dulu kesepakatan kelas. Memang kalau di TK susah ya, karena kita benar-benar harus menggunakan gambar. Anak-anak kan tidak bisa membaca tulisan ya, jadi gambar. Kebetulan saya punya teman memang hebat, jadi saya bicara dia kerja. Gambar sudah selesai, saya selesai bicara, gambar sudah tertempel di papan tulis. Ya, itu teman saya memang keren beliaunya. Keren ya? Iya. Iya. Nah, kalau ini pada dasarnya keyakinan kelas itu sama Ibu. Cuma kalau pada peraturan kita biasanya menggunakan jangan, awas, begitu ya. Tapi kalau di keyakinan kelas misalnya, "Dek, jangan lari-lari." Tapi kalau di keyakinan kelas kita menggunakan kata jalan pelan-pelan. Iya, padahal artinya sama loh. Jangan lari-lari. Intinya kan begitu nggih. Ya. Nah, demikian pula dengan keyakinan yang ini. Sepertinya kita berbicara, "Yuk saya bantu." Begitu nggih. Ya. Nah, kemudian yang terlihat seperti itu, hanya memperhalus saja keyakinan kelas itu sehingga anak kan tidak merasa terhukum Ibu kalau gitu. Kemudian ini contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keras kan Bu nih. Kalau anak-anak tidak mengembalikan buku, pasti kita, "Adek," pasti begitu ya. Nah, tapi kalau "Dek, rapi loh." Kalau seperti itu bagus kan, tertata rapi begitu. Anak-anak lebih suka. Cuma seperti itu sebetulnya Bu. Kalau keyakinan kelas. Nah, kalau ini pada dasarnya Ibu, anak-anak di TK atau bahkan di kelas-kelas yang tinggi, mereka memberontak, tidak patuh pada keyakinan kelas kita karena mereka tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk kebutuhan dasar manusia itu boleh saya tanyakan, kira-kira jenengan semua itu membutuhkan
kita sebutkan tapi tidak diterima, tidak kita terima, kira-kira apa yang terjadi? Marah. Iya, marah. Itulah anak-anak kita. Anak-anak kita tidak melakukan pemberontakan di kelas, melakukan kegaduhan di kelas karena mereka tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, berikut ini kebutuhan dasar manusia. Ini semua orang ya Bu, baik anak-anak, dewasa, bahkan mungkin seperti saya yang sudah tua, ada kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Dan kebanyakan anak-anak yang kita butuhkan untuk anak-anak TK itu kasih sayang dan kebebasan. Mereka ingin melakukan sesuatu yang pokoknya iya tanpa dipaksakan. Kalau anak-anak bikin kegaduhan, kericuan, pastinya kita marah ya. Tapi marahnya harus dikontrol. Tidak boleh, karena kan kalau jenengan tadi mendengarkan penjelasan dari Bu Titis maupun Bu Yuni, pada dasarnya di pembelajaran guru penggerak itu tidak boleh menghukum anak, itu saja. Jadi anak-anak tidak boleh terhakimi, terbebani. Jadi mereka itu selalu dibuat nyaman, gembira, enjoy. Berikut 5 posisi kontrol, bukan. Oh iya, ini 5 posisi kontrol. Zamannya saya sekolah, karena kan saya sudah setengah abad ya Bu ya. Biasanya kita ada di penghukum. Bu guru kita kan ada di penghukum situ. Gak hafal perkalian, kita dipukul pakai menjalin. Gitu. Kalau sekarang kita lakukan itu, kita dilaporkan ke Komnas. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Itu zamannya saya sekolah. Kalau saya sekolah SD dulu, kalau saya misalnya lompat dari jendela, pasti bu gurunya sudah begini. Nah, kalau ini temanku, kalau jadi teman itu sebetulnya ini yang sering saya lakukan sekarang. Karena saya memposisikan diri saya itu seusia mereka. Tapi ada sisi baiknya saya disayang sama anak-anak. Walaupun pada dasarnya saya ini kering. Saya ini kering Bu. Tapi karena saya memposisikan saya sebagai teman, anak-anak lebih sayang ke saya. Gak enaknya mereka merasa hormat mereka kepada saya sedikit. Iya. Jadi kadang ya gimana ya Bu, ya kita dulu kenapa saya tidak setuju, sedikit tidak setuju dengan anak-anak dilembutkan terus gitu. Akhirnya dia menempatkan saya. Iya. Ya itu yang saya tidak setuju. Nah, betul sekali. Tapi sesekali saya menjadi pemantau gitu ya. Kalau di pemantau otomatis kita punya catatan. Menurut pendidikan guru penggerak, posisi yang terbaik adalah manajer. Di mana posisi ini kita tidak menghukum, tapi kita menerapkan segitiga restitusi yang tadi dijelaskan oleh Bu Yuni atau Bu Titis nih. Bu Yuni, segitiga restitusi. Ya. Ini posisi yang diharapkan oleh kita di pendidikan guru penggerak yang sekarang, dan diharapkan posisi manajer ini juga dilaksanakan oleh guru-guru yang lain. Tapi memang sulit Bu di sini. Sulit sekali karena ego kita Bu, ego kita ini juga merasa bahwa saya ini loh yang berkuasa di kelas ini. Jadi kadang kita juga tidak bisa menerima pendapatnya anak-anak. Tapi tentunya ada cara-cara halus yang bisa kita kerjakan untuk menjadi manajer yang baik. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?
kebanyakan dari SD, SMP, ke SMA. Dari TK nggak ada. Setiap saya tanya tidak bisa jawab. Betul sekali. Nah dari sini jenengan itu guru penggerak TK diberikan untuk memberikan contoh. Betul. Nah dari situ, jadi saya lebih saya terima kasih dari sini saya lebih ngeh, apalagi tadi Bu Titis ya sampai ablang kayak gitu. Terima kasih. Sebetulnya kalau di CQP itu yang diajarkan itu adalah kembali menggali unggah-ungguh. Ya, Unggah-ungguh kita ini sudah lost ya, sudah hilang sebagian besar. Jangankan mereka yang berada di luar, kita berada di sekolah aja anak-anak sangat sulit sekali kalau bilang permis. ya sopan santun ya. Jalan naik Kadang sampai beberapa bisa masih tertanamkan. beberapa kali itu adek balik dia lewat di depan saya nyanyi balik gitu, temannya yang bilang misi oh misi bu, kamu itu sudah harus balik berapa kali dia. Kalau dia pamitan pipis gitu paling sampai ngomong. Karena kan tadi bu, kan kita tidak boleh, pada dasarnya di guru penggerak itu kan kita tidak boleh apa ya, mengata-ngatai, Intinya tidak boleh kasar. Jadi dia harus terbangun sendiri. Oh, aku salah ya, gitu. Intinya seperti itu. Tapi kadang membangun kesadaran itu cukup lama sekali. Kita mendapatkan baru beberapa tahun. Kadang anak-anak yang lain itu saya nyanyikan, suruh bilang terima kasih. Anak-anak di sini, karena pada dasarnya di sini itu tukang sebaya. Kalau keyakinan kelas itu begitu. Jadi anak-anak mengajari anak-anak sendiri. Jadi kita itu hanya apa ya, pemantau, manajer saja. Bahwa ini loh yang harus dikerjakan di sekolah. Baik, cukup sampai di sini. Karena hari sudah siang, pastilah. Baik, saya tutup acara hari ini dengan ucapan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.